Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, ini adalah video pembahasan soal yang sudah dikerjakan kemarin ketika ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah, di sini saya bahas supaya nanti saya kasih kesempatan kalian untuk memperbaiki. Ya. Oke, ini yang kelas 10. Nah, untuk nomor 1, kita langsung aja nomor 1 ya. Jadi ini tentang penyederhanaan bentuk akar, di mana bilangan yang di dalam tanda akar itu bisa kita keluarkan. Ya, kalau di soal nomor 1 ini langsung aja, karena di sini 36 ini memang ada akarnya, 81 juga ada akarnya, 25 juga bisa diakarkan. Ya, maksudnya bisa diakarkan itu ada bilangan yang ketika dikuadratkan hasilnya adalah 36 ini. Jadi ada bilangan misalnya n ya, n kuadrat itu hasilnya 36. Ada bilangannya. Kemudian 81 juga begitu, 25 pun seperti itu. Kan kita tahu ya kalau kuadrat itu misalnya 1 kuadrat. Kuadrat itu kan artinya 1 kali 1, perkalian dengan dia lagi. 1 kuadrat itu hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, kemudian 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, ini kita dapat nih yang ini nih. Jadi akar 25 itu berapa? Ya 5. Kenapa? Karena 5 kuadrat hasilnya 25. Jadi yang ini hasilnya 5 nih. Nah, ini kalau dilanjutkan akan ketemu nanti yang akar dari 36 ini nilainya adalah 6. Jadi kan ditambah akar dari 81 ini adalah 9, baru kemudian dikurang 5. Maka ini akan kalian dapat hasilnya berapa. Kemudian lanjut nomor 2. Nomor 2 ini hampir sama caranya, hanya saja di sini pangkatnya pangkat 3, atau yang ini pangkat 4, yang ini pangkat 5. Bukan pangkat 2 lagi. Kalau dia nggak ada angka berapapun ini, kosong, ini sudah otomatis dia akar kuadrat. Tapi ketika ada angkanya, maka dia adalah akar dari berapa angkanya itu? Kalau akar 3, berarti pangkat 3. 4 berarti pangkat 4, kali 5 berarti pangkat 5. Nah, cara yang lebih mudah kalau menurut saya, jadikan aja angka yang ini ke dalam bilangan berpangkat dulu. Jadi berapa pangkat berapa sih yang hasilnya 125? Karena di sininya 3, kita kemungkinan dia akan berpangkat 3. Berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 125. Kalau pangkat 3 kan kecil ya. Mulai aja dari 1. Pangkat 3 itu 1. 1 kali 1 kali 1. 2 pangkat 3. Itu kan 2 kali 2 kali 2 lagi. Hasilnya adalah 8. Bukan 6 ya. Jadi 2 kali 2 itu 4 kali 2 hasilnya 8. 2 pangkat 4. Itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai ada angka 2-nya itu 4 kali. Berarti di sini adalah 16. Dan 2 pangkat 5 misalnya. Oh, sorry. Yang kita cari itu bilangan yang pangkat 3 hasilnya 125 ya. Tapi nggak apa-apa ini kalau seandainya kita lanjutkan. 2 pangkat 5 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya adalah 32. Nah, ini ternyata kita bisa menjawab yang belakang dulu nih. Ya, ternyata 2 pangkat 5 itu 32. Kita bisa tuliskan aja begini. Nah, kalian juga mesti ingat bahwa pangkat pecahan itu ketika di sini ada misalnya n, kemudian di sini ada a pangkat m, itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi a pangkat m per n. Nah, kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya ini kita ubah dulu, jadi kalau 25 itu adalah 2 pangkat 5, maka ini adalah 2 pangkat 5, kan di sininya 5. Kemudian 125. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 125? Ya, di sini jawabannya adalah 5 pangkat 3. Nah, 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya 125. Ini pangkatnya 3. Dan yang ini pangkat 4. Berarti kecil ya.
Misalnya aja 2 pangkat 4. Tadi 2 pangkat 4 adalah 16. Enggak kan? Coba aja 3 pangkat 4. Bener apa enggak? 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali. Ini 9, ini juga 9. Berarti kalau dikalikan hasilnya 81. Oh, pas ini ternyata nih. Jadi 3 pangkat 4 itu 81. Berarti kita bisa tuliskan begini. Di sininya 3 pangkat 4. Nah, dengan menggunakan yang ini tadi, yang saya lingkarin aja ya. Jadi, untuk yang akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, tuliskan aja begini. 3 per 3 kan? 3 yang dalam, ini ke sini ya, per 3 yang luar. Harus diingat tuh pengubahannya. Jadi ini tuh ke sini, yang atas ya, sedangkan ini yang bawah. Kemudian berikutnya yang keduanya ngikut aja. Berarti yang ini adalah 3 pangkat 4 per 4. Yang ini adalah 2 pangkat 5 per 5. Ya, tentu saja 3 per 3 itu 1. Bisa aja coret ya. 4 per 4 juga 1, 5 per 5 juga 1. Sehingga sebenarnya yang perlu ditambahkan hanya 5 tambah 3 dikurang 2. Berapa hasilnya? Ada di pilihannya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang mana ketika dia bentuk akarnya sama, bisa ditambah atau dikurangkan. Ya kita lihat aja di sini ternyata bentuk akarnya adalah 2, 2, dan 2 lagi. Sama kan? Berarti akar 2-nya taruh aja belakang, tinggal kita operasikan angka yang di depannya. Angka yang depannya adalah, yang pertama adalah 5, dan sini tandanya tambah 7, dan tandanya kurang 4. Nah, sudah. Berarti 5 tambah 7 hasilnya berapa? Dikurangi 4. Akar 2. Jadi hasilnya sekian akar 2. Silahkan dilanjutkan. Nah, berikutnya lagi nomor 4. Ini adalah persamaan eksponen yang sederhana sebenarnya ya. Jadi ini X pangkat 3 sama dengan 216. Jadi X pangkat 3. Nah, berapa pangkat 3 yang hasilnya 216? Berarti kita bisa mencarinya dengan cara ya, sebenarnya kalau udah hafal cepet sih. Cuman kalau nggak hafal ya telusuri aja berapa pangkat 3 yang hasilnya 216. Kan kalau tadi 2 pangkat 3 sudah hasilnya 8 kan. 3 pangkat 3 misalnya. Berarti 3 kali 3 kali 3. 9 kali 3 yaitu 27. Oh, masih agak jauh. Boleh coba kita lompat ke 5. Berarti 5 kali... Oh, tadi sudah kita hitung. 5 pangkat 3 adalah 125. Coba lagi 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Ini adalah 36 dikali 6. Hasilnya ya ternyata pas. Ini hasilnya adalah 216. Jadi ini adalah 6 pangkat 3. Nah, kalau pangkatnya udah sama, X pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3, ya otomatis ini harus sama dong, supaya hasilnya sama. Berarti X-nya adalah sekian. Lanjut nomor 5. Ini juga masih persamaan eksponen. Nah, di sini ada yang perlu diubah ya. Daripada persamaan eksponen, di sini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada variabel X-nya. Berarti pertama kita coba samakan dulu basisnya. Di sini 3, di sini 27. Kita mesti samakan dulu ke angka yang lebih kecil dengan cara ubah menjadi bilangan berpangkat. 9 dan 27 itu kan kalau bisa kita ubah, dia sama-sama merupakan 3 pangkat sekian. Ya. 9 itu 3 pangkat berapa sih? 9 itu adalah 3 pangkat 2. Tutup kurung. Yang di atasnya tuliskan lagi 2X tambah 3. Sama dengan 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Nah, sebisa mungkin yang kecil-kecil seperti ini dihafal ya. Jadi nggak kebingungan lagi. 3 pangkat 3, 5 pangkat 3, 7 pangkat 3 misalnya. Itu kalau bisa sudah di luar kepala biar nggak repot. Jadi ini kita tuliskan lagi X dikurang 5. Nah, setelah itu kita bisa kalikan pangkatnya ini 2 dikali dengan yang ini. Kemudian yang sebelah kanan berarti 3 kali ini. Nah, kalau kita kalikan akan menjadi 3 pangkat 2, buka kurung 2X tambah 3. Nanti kita kalikan 3 pangkat 3X dikurang 5.
5. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah bisa lihat basisnya kan sama-sama 3 nih. Di kiri 3, di kanan juga 3. Pasti pangkatnya nih harus sama dong. Sekarang pangkatnya harus sama supaya hasilnya sama. Coba aja misalnya ada 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat X. X-nya harus berapa biar nilainya sama? Ya otomatis X-nya harus 2. Kalau X-nya selain 2 ya nggak sama, nanti X-nya sama dengan 3. Yang ini hasilnya 9, yang ini 27 kan beda ya. Jadi ketika basisnya udah sama, pangkatnya pun harus sama. Nah, berarti ini kita ambil yang warna biru ini ya. 2 pangkat 2 kali 2X tambah 3. Kita pindahkan ke sini. 2 kali 2X tambah 3 sama dengan 3 kali X kurang 5. Ini kita bisa kalikan aja ke dalam 2 kali 2X, hasilnya adalah 4X. 2 kali positif 3, hasilnya plus 6. 3 kali X, hasilnya 3X. Kemudian 3 kali min 5, hasilnya min 15. Nah, ini adalah sistem persamaan linear satu variabel. Kumpulkan saja yang ada X-nya ke ruas kiri dan yang tidak ada X-nya ke ruas kanan. Ini ada X, berarti ke ruas kiri. Sedangkan ini angka, ini juga angka, berarti di ruas kanan. Berarti ini 4X tetap 4X, 3X, kita pindahkan melewati sama dengan berarti min 3X. Kemudian ini min 15 tetap, positif 6, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 6. 4 dikurang 3, hasilnya 1X. Min 15, min 6, hasilnya min 21. Oke, sudah ketemu ternyata. Nomor 6. Fungsi eksponen ini, berapakah nilai F1? Ya, F1 itu artinya apa sih? F1 itu adalah nilai fungsi Fe ketika X-nya diganti 1. X-nya itu sama dengan 1. Nah, di mana ada X? Ya, di sini kan. Berarti kalau F1, berarti 2 pangkat 1 tambah 3. Kan ini 1X tambah 3 kan, X-nya ganti 1. Dikurangi 7. Jadi 2 pangkat 1 tambah 3 itu 4. Kurang 7. Berapa 2 pangkat 4? Tadi sudah kita cari. 2 pangkat 4 adalah 16. Dikurangi 7. Harus ketemu ini. Lanjut nomor 7. Ini dibalik ya. Kalau tadi kan ditanya F sekian, di sini F1 misalnya. Nah, sekarang FA itu nilainya 61. Maka berapa nilai dari A-nya? Jadi tinggal kita masukkan aja. Kalau FA itu artinya setiap X di sini ganti dengan A. Jadi kalau FA itu sama saja 2 kali 2A dikurang 2 min 3. Nah, nilai FA-nya ini sudah ada, yaitu 61. 61 sama dengan 2 pangkat 2A min 2 dikurang 3. Ya, kumpulkan aja ya, min 3-nya itu ke sini. Sehingga kalau di awalnya min, berarti jadi plus 61 tambah 3, hasilnya 64. Adalah 2 pangkat 2A minus 2. Nah, karena di sini basisnya 2, maka kita usahakan 64 juga diubah menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Ada tadi di atas ya, 2 pangkat 3 itu 8, pangkat 4, 16, pangkat 5, 32, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. 2A min 2. Jadi paling pentingnya di sini kita menyamakan basis. Karena apa? Ketika basisnya sama, kita bisa ambil pangkatnya aja. Nah, ini pangkatnya. Kita ambil pangkatnya aja. Sehingga yang kita dapatkan di sini adalah 6 sama dengan 2A dikurang 2. Atau kalau kita pindahkan min 2 ke ruas kiri menjadi 6 tambah 2, 8. Nah, berarti 8 sama dengan 2A. Berapa nilai A-nya? Ya, 8 bagi 2. Sini adalah berapa? Oke, nomor 8. Ini sudah masuk ke barisan geometri. Jadi ada U2. Ya, kalau di sini bahasanya suku ke itu pakainya U ya. U2. Sedangkan kalau suku ke-5 berarti U5. Nilai U2-nya itu adalah 1. Sedangkan U5-nya adalah 8. Nah, kita terjemahkan ke dalam rumus barisan geometri. Pada barisan geometri, rumus UN adalah ARNI. AR pangkat
N dikurang 1. Karena di sini U2 berarti N-nya ini 2 loh. Berarti menjadi apa? A kali R pangkat 2 dikurang 1. Pangkat 1 kan, biarlah tetap AR. Itu nilainya 1. Kemudian U5 berarti AR, kalau berdasarkan rumus tadi ya, Arni AR pangkat N-1. N-nya berarti sekarang 5. 5 kurang 1 itu kan 4. Berarti ini sama dengan 8. Nah, untuk mendapatkan nilai R, kita bisa bagikan. Kedua ini. Berarti kalau AR pangkat 4 per AR, itu nilainya adalah 8 per 1. Ya kan? Kalau ini begini, hasilnya 8 per 1. Coret aja A-nya. Nah, tinggal R. R pangkat 4 dibagi R. Pangkatnya 4, pangkatnya 1. Pembagian, berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti sekarang R-nya menjadi pangkat 4 kurang 1 itu kan 3. 8 per 1 itu nilainya 8. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Ya, R-nya adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Yang ditanya adalah suku ke-11. Berarti kita butuh nilai A. Jadi kalau nilai nilai R-nya 2, kita bisa ambil dari sini. Jadi kalau R-nya 2, sedangkan AR-nya 1, masukkan aja. A kali 2 hasilnya 1. Karena nilai R-nya tadi kita tahu 2. Sudah ketemu 2. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai A adalah 1 per 2. Dari nilai A sama dengan 1 per 2, baru kita hitung nilai dari U11 yang ditanya, suku ke-11. U11 adalah Arni. N-nya 11. Berapa? 11 kurang 1 berarti 10. Nah, A-nya setengah. Karena R-nya 2 berarti 2 pangkat 10. Ya, karena di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 1. Pangkatnya dikurang aja menjadi 2 pangkat 9. Berapa 2 pangkat 9? Berarti 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya nih. Sampai angka 2-nya ada sebanyak 9 kali. Tinggal dihitung. Oke, kemudian nomor 9. Jumlah deret geometri itu. Nah, kalau jumlah berarti sini yang akan kita gunakan adalah rumus SN. Nah, apa itu SN? SN adalah jumlah N suku pertama. Ya, pada barisan geometri SN itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. R-nya rasio, A-nya adalah suku pertama. N ini adalah banyaknya data. Nah, kalau dari sini ini A nih. A itu kan suku pertama. Kemudian R-nya adalah suku berikutnya, misalnya suku kedua bagi dengan suku pertama. Berarti dapat R-nya 3. Nah, dari situ kita bisa tahu nih, ini suku keberapa nih. 729 itu suku yang keberapa. Dengan cara masukkan UN nilainya 729. Rumus UN adalah AR kali N pangkat min 1. 729. A-nya kita tahu 1, R-nya itu adalah 3, kemudian N-nya kurang 1 sama dengan, karena di sini basisnya 3, ya kita cari aja 3 pangkat berapa nih yang hasilnya 729. Kalau kalian ingat perpangkatan 3, sebenarnya 729 itu kan sama aja 9 pangkat 3 ya. 9 kali 9 kali 9 kan. Berarti 9 itu sendiri 3 pangkat 2. Nah, kan begini. Berarti ini sama aja 3 pangkat 2 tambah 2 tambah 2. 3 pangkat 6. Nah, 729 berarti sama aja 3 pangkat 6. Kan 1 nggak ngaruh ya. Berarti sekarang karena basisnya udah sama-sama 3, kita tinggal ambil pangkat. Pangkatnya N-1 itu nilainya sama dengan 6. Berapa nilai N? 6 tambah 1, berarti N-nya 7. Nah, dari sini kemudian baru kita hitung nilai SN. S7. Kenapa S7? Karena ternyata di sini 729 ini adalah suku yang ke-7. S7 rumusnya adalah, ini tadi kan A-nya 1, buka kurung, R-nya 3, pangkat 7,
ya, kemudian dikurangi 1 per R kurangi 1. 3 kurangi 1. Ya, 3 pangkat 7 berapa tuh? Ini kan udah 3 pangkat 6 nih. 3 pangkat 6 itu tadi sudah 729. Tinggal kalikan 3 aja. Tinggal kalikan 3 lagi. 729 kali 3. Supaya menjadi pangkat 7. 9 kali 3 hasilnya 27. 2 kali 3 6. 8. Berarti 2187. Hasil dari yang ini adalah 2187. Dikurangi 1 nih, berarti jadi 2186 per 3 kurang 1, 2. Nah, tinggal dibagi. Hasilnya insya Allah ada di pilihan. Oke, lanjut nomor 10. Masih barisan geometri. Yang ditanya adalah suku ke-8 atau U8. Ya, rumusnya U8 itu adalah Arni AR pangkat N-1 karena N-nya 8, 8 kurang 1 itu 7. Ya, kita tinggal masukkan aja. A-nya 4, ini A, dan R-nya adalah 16 bagi 4, yaitu 4 juga. Berarti A-nya 4, R-nya 4, kita masukkan ke sini, yaitu 4 kali 4 pangkat 7. Ya, kalikan aja nih, berapa nih? 4 pangkat 7 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 sampai sebanyak 7 kali. Nomor 11. Suku ke-21. Yang ditanya adalah U21, sorry. Sedangkan yang diketahui ini barisannya barisan aritmetika. Untung aja barisan aritmetika ya. Kalau barisan geometri ini udah sangat besar nanti. Nah, ini A. Jadi kalau di barisan aritmetika berpengaruh ada 2, yaitu A dan B. A itu suku pertama, dan B ini adalah beda. Dengan cara dikurangkan suku yang berurutan. Jadi A-nya 42, B-nya kurangkan 36 dikurangi 42. Berarti hasilnya adalah min 6. Ini A, ini B-nya, sorry. Karena yang ditanya U21 rumusnya adalah ANIP ya. A tambah N-1 kali B. A-nya 42 ditambah N-nya 21 kurang 1, 20 kali B-nya min 6. Nah, berikutnya adalah ini kalikan dulu ya. Jangan lupa 20 kali min 6 itu adalah min 120 ya, karena ini min berarti ini juga min ya. 42 dikurangi 120. Maka jawabannya adalah berapa itu? 42 dikurangi 120. Masa ya nggak dapat? Ya, ini dengan cara yang sama yang ditanya U13. Rumusnya adalah ANIP. A tambah N-nya 13 kurang 1 berarti 12 B. Berapa A-nya? Suku pertamanya 39. Ini A. Tambah 12 kali. Berapa B-nya? Kurangnya aja 33 dikurang 39. Berarti min 6. Berapa hasilnya? Sedangkan untuk nomor 13 ini SPLDV. Kita lihat variabel X dan Y-nya. Ini 2, ini 1. Sedangkan yang Y-nya 1, 2. Belum ada yang sama. Artinya kita mesti samakan salah satunya supaya bisa tereliminasi. Kalau menggunakan cara eliminasi atau eliminasi ya. Seandainya kita mau samakan Y-nya nih. Kalau samakan Y-nya berarti supaya sama, ini kalikan 2, ini kalikan 1. Kali 2, kali 1. Akan kita dapatkan 2X kali 2, 4X. Ditambah Y kali 2, 2Y. 5 kali 2, 10. Bawahnya tetap sama karena dikali 1. X tambah 2Y sama dengan 7. Dan kita kurangkan supaya ininya hilang habis. 4X kurang X hasilnya 3X. Ini sama dengan 3. 10 kurang 7 ya. Ya, maka dapatnya X adalah 3 bagi 3. Yaitu X-nya 1. Nah, kalau X-nya 1, masukkan aja ke salah satunya nih. Anggaplah yang ini. Iya, tapi kebetulan di soal ini atau di opsinya yang X-nya 1 ternyata cuma 1 loh.
Boleh dilanjutkan, boleh enggak nih sebenarnya. Nah, selain itu kan nggak ada yang satu kan. Oke. Kalau dilanjutkan boleh juga. Lanjut nomor 14. Harga 3 potong baju. Oke ya, ini kita mesti misalkan ya, anggaplah baju itu seharga 1 baju X, harga 1 celana itu Y. Dari yang pertama ini kita dapat bersamaan 3X tambah 4Y sama dengan 450.000. Biar nggak terlalu besar, kita simpan aja nolnya 4 nih. Sama dengan 45. Kemudian persamaan yang kedua, 5 potong baju X ditambah 2 potong celana, berarti 2Y, sama dengan kita simpan nolnya 4. Berarti di sini 40. Oke, belum ada yang sama, tapi ini kita akan lebih mudah menyamakan Y ya. Ini cukup kali 1, ini kali 2. Kalau menyamakan X ini lebih besar nanti, ini harus kali 5, ini harus kali 3. Kali 1, kali 2, supaya sama. Hasilnya adalah yang atas tetap, sedangkan yang bawah kalikan 2 semua. 10X tambah 4Y sama dengan 80. Kemudian kita kurangkan. Nah, kalau di sini karena lebih besar yang bawah, kita kurangkan aja bawah kurang atas ya. 80 dikurangi 45 itu 35. 10X kurang 3X adalah 7X. Maka dapatlah X-nya 35 dibagi 7. Berapa itu? 5 ya. 5. Oke, kemudian Y-nya kita bisa ambil dari salah satu persamaan ini nih. Anggaplah yang pertama, karena lebih kecil yang pertama kan. Ambil dari yang pertama saja. 3 kali 5, ini kan 3X, X-nya 5. 3 kali 5 ditambah dengan 4Y, itu adalah 45. 3 kali 5 ini kan 15. Kalau kita pindahkan ke sana jadi minus. 45 kurang 15, 30 kan. Berarti Y-nya adalah 30 bagi 4, atau 7,5. Nah, sekarang tinggal kita cari, yang diminta adalah 4X ditambah 5Y. Berarti karena X-nya 5, 4 kali 5 ditambah 5 kali 7,5. Kita akan dapatkan 20 ditambah 7 kali 5 kali 75,5. Hasilnya adalah berapa ini? 7 kali 5. 5 dan 2. Ya 37,5 ya. Nah, terus ditambahkan hasilnya adalah 57,5. Ya ingat, kita kan tadi nyimpen nolnya 4. Ya tinggal kali dengan nolnya 4 aja. 57, 1, 2, 3, 4. Titiknya di sini ya. Oke, sudah ada jawabannya. Nomor 15. Ya, ini caranya hampir sama, ya sama dengan nomor 13. Ini sama dengan nomor 13. Lihat nomor 13 nanti. Pokoknya ini ada 2X tambah 3Y sama dengan 1. Yang satu lagi adalah 3X tambah Y sama dengan 5. Mesti samakan, kali berapa, kali berapa. Supaya nanti sama. Misalnya mau nyamakan Y ya berarti kali 1 kali 3 gitu. Dan seterusnya, bisa dilanjutkan. Nomor 16, jika diketahui fx-nya 2x tambah 5, berapa f3? Ini kan gampang ya, kalau f3 itu ya x-nya gantikan dengan 3. Nah, kan kayak gini. Udah, 2 kali 3-nya 6, tambah 5. Berapa temunya? Nomor 17-nya sama nih. Sama dengan di atas. Nah, 18. Sama dengan nomor 13 tadi ya. Caranya sama dengan nomor 13. Ada persamaan 4X tambah 7Y sama dengan 5. Ada persamaan yang kedua, sama dengan min 1. Samakan. Kalau ini lebih kecil X ya, 4, 1. Berarti supaya sama, kalikan ini dengan 1, kalikan yang bawah dengan 4. Berapa? Dan baru dieliminasi. Akan didapatkan nilai X dan nilai Y. Dan nomor 19 sama. Ada 3X kurang 2Y sama dengan 12. 5X tambah Y sama dengan 7.
Ini kita lebih mudah menyamakan Y. Ini 2, ini 1. Berarti supaya sama, ini kali 1, yang ini kali 2. Semuanya kali 1 ya berarti tetap tuliskan lagi. Semuanya kalikan 2 berarti jadi 10x tambah 2y sama dengan 14. Lanjutkan aja nanti supaya dapat, nanti ditambah atau dikurang. Tambah tapi kayaknya, karena dia berlawanan ya. Tandanya berlawanan. Ketika berlawanan tanda, tambah. Tapi kalau tandanya sama, seperti yang tadi kan, sama tandanya sama-sama positif, berarti dikurang. Nah, kemudian nanti kan dari sini dapat x-nya sekian nih. Kemudian masukkan x-nya ke pertama atau kedua supaya dapat y. Dapat x dan y, baru cari ini. 4 kali sekian tambah 3 kali sekian. Akan dapat hasilnya berapa? Lihat nomor yang ini tadi. Mirip dengan nomor 14. Nomor 20. Nggak perlu dibahas kayaknya. SPLTV, ciri-cirinya adalah, ini yang ditanya itu yang bukan. Harap teliti yang baca soal, yang bukan. Di sini relasinya tanda sama dengan, ya kan namanya bersamaan. 3 variabel, iya. Nah, ini agak lain ya. Berpangkat 3, nggak ada loh yang berpangkat 3 kan. Jadi sudah jelas jawabannya. Ya, untuk nomor 21, manakah yang dapat membentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear, pangkatnya 1 berarti, dan yang kuadrat, berarti pangkat 2. Misalnya 1 dan 3. Oke, 1 pangkatnya 1, tapi yang 3 pangkatnya juga 1, nggak bisa berarti ini. 2 dan 5. 2, 5. Oke, memungkinkan ya. Ini yang 2 ini kuadrat, yang ini nggak ada yang kuadratnya, berarti linear. Kalau kita cek 1 dan 4, 1 dan 4. Bisa juga. 1 ini linearnya, kemudian yang 4 ini kuadratnya. Sorry, ini 1 dan 5 ya. 1 dan 5 ini adalah sama-sama linear, ini juga nggak bisa berarti. 2 dan 4. 2 dan 4 sama-sama kuadrat, nggak bisa. Kan yang diminta linear dan kuadrat. 3 dan 5. 3 linear, 5 juga linear, nggak bisa. Jadi memang jawabannya adalah yang itu. Nomor 22. Manakah daerah penyelesaiannya? Ya, ini tinggal kita lihat dulu benar apa enggak, gambarnya sama enggak nih, 3, 4, 3, 4. Nah, ada yang kebalik. Berarti kita cek dulu. Kan cara ngeceknya ini aja ya. Kalau Y-nya ditutup, berarti X-nya itu kan 12 bagi 3. X-nya 4. Berarti 4 itu di X. X-nya adalah 12 dibagi 3. X-nya harus 4. Jadi 4 itu disumbu X. Yang ini. 3, 4-nya seperti ini. Jangan yang ini jelas salah nih. Ini juga salah berarti kan? Jadi antara A, B, atau D. Nah, sekarang tinggal dilihat arsiranya ke arah mana. Karena di sini keterangannya yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Jadi yang perlu kita lihat sebenarnya ini aja nih. Kan positif. Dan tandanya kurang dari. Kurang dari itu ke sini kan ya. Berarti X-nya positif, tandanya kurang dari. Daerah penyelesaiannya ada di kiri. Daerah penyelesaiannya ada di kiri. Berarti antara ini atau ini atau ini, mana yang di kiri? Ini di kiri, ini juga di kiri. Tetapi bedanya yang ini nih ada batas ini juga nih. Ada batas yang ini, ada batas yang ini juga. Padahal kan cuma 1 pertidaksamaannya. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Nomor 23. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau seandainya kita tutup Y, berarti X-nya adalah 20 bagi 4. 5 kan? Berarti 5 cari di sumbu X. Ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini enggak. Kemudian langkah berikutnya adalah di mana letaknya? Di kiri atau di kanan? Positif, kemudian kurang dari. Ya di kiri lagi berarti. Berarti antara ini atau ini jelas enggak, karena ini kan di kanannya nih.
di daerah penyelesaiannya. Ini juga di kanan, ini juga enggak. Nah, tinggal antara A atau C. Sekarang di belakang atau di belakang ini ada tambahan X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan ini tuh batasnya adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y. Ini X lebih dari sama dengan 0. Berarti dari sumbu ini, karena lebih dari itu berarti ke kanan. Nah, artinya apa kalau dia dari sini ke kanan? Ini enggak lagi. Di sebelah kirinya ini enggak diarsir lagi. Kan ini diarsir nih, berarti ini salah. Maka yang benar adalah yang C. Oke, nomor 24. Sistem persamaan linear begini. Seterusnya. Ya ini kalau menyelesaikannya langsung seperti ini emang agak susah, tapi kita bisa misalkan dulu aja ya biar lebih mudah. Jadi 1/X kita misalkan aja dengan A, 1/Y itu dengan B, dan 1/Z itu dengan C. Nah, dengan memisalkan seperti itu kita akan dapatkan nih. Jadi yang pertama ini sebenarnya adalah A tambah B nilainya 2. Sedangkan ini kan kalau 1/Y itu adalah B. Kalau 2/Y berarti 2B. 2B ditambah dengan bukan 2B ditambah, dikurang ya. 2B dikurang 2B dikurang C itu nilainya adalah -3. Dan A dikurang C nilainya adalah 2. Nah, ini kan sebenarnya ada 3 variabel A, B, dan C ya. Mungkin di sini kita nggak harus dapatkan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa coba tambahkan ya. Kita bisa coba tambahkan misalnya ya mungkin bisa juga disubstitusi. Tapi kita bisa coba-coba juga, misalnya kita tambahkan seperti ini. Tambah atau dikurang nih. Nah, misalnya ditambah dulu. Jadi kalau ditambah kita akan dapatkan A-nya ada 2, berarti 2A. Sedangkan B-nya jadi B tambah 2B, ini jadi ada 3B. Kemudian C-nya jadi ada -2C. Sama dengan ditambahkan ya, 2 tambah 2, 4, kurang 3, jadinya 1. Oh, ternyata setelah ditambahkan nggak dapat nih. Kita nggak dapat nilainya. Berarti kita coba substitusikan. Salah. Kita substitusikan ya. Nah, jadi tetap kita gantikan 1/X itu dengan A, berarti A tambah B itu 2. Kemudian di sini 2B, berarti 2B dikurang C itu adalah berapa tadi? -3 ya. Dan ini A dikurang C itu adalah 2. Nah, kita substitusi secara bertahap aja. Karena di sini 2B dikurang C itu adalah -3, berarti kita bisa gantikan begini. Atau ini yang lebih gampang dulu deh. A kurang C itu kan sama dengan 2. Berarti artinya apa? A itu sama aja C tambah 2. Ya kan? A itu adalah C tambah 2. Simpan dulu yang ini. Nah, kemudian kalau 2B dikurang C itu adalah -3, berarti kita bisa tukar. Sebenarnya boleh dalam C, boleh dalam A ya. Nah, boleh dalam A, boleh dalam B, boleh dalam C. Tinggal dilihat mana yang akan lebih cepat. Jadi kalau A itu sama dengan C tambah 2, ini kan berarti kita menyatakan A dalam C. Artinya yang ini nanti akan berubah menjadi C. Berarti kalau begitu B yang ini juga kita ubah menjadi C. Atau sebenarnya bisa juga, nggak apa-apa. Kita ubah aja 2B min C sama dengan -3 ini. Diubah menjadi, tukarkan aja, berarti min C-nya ke sebelah kanan jadi positif kan. -3-nya ke sini jadi positif juga. 2B tambah 3 itu adalah C. Ya kan? C-nya itu adalah 2B ditambah 3.
Tapi kalau misalnya mau menjadikannya ke dalam B, maka kita akan dapatkan 2B itu adalah C dikurang 3, berarti B adalah apa? B berarti C kurang 3 per 2. Nah, kita akan gunakan A-nya ganti dengan C tambah 2, B-nya diganti dengan C min 3 per 2 ini. Masukkan ke persamaan yang awal. Ini masukkan ke sini, dan ini masukkan ke yang B-nya. Nah, sehingga kita akan dapatkan, pakai warna biru saja. Jadi A-nya ganti dengan C tambah 2, sehingga nanti semuanya dalam C. C tambah 2 ditambah B. B-nya itu bisa dinyatakan C min 3 per 2. C min 3 per 2 adalah sama dengan 2. Supaya nggak ada pecahan, kita kalikan semuanya dengan 2. Sehingga menjadi 2C ditambah 4 ditambah C kurang 3 adalah 4. Ini kan 0 ya. 2C tambah C menjadi 3C sama dengan 3. Ya, C-nya ini sebenarnya C adalah 1. Nah, kalau C-nya 1, C-nya udah ketemu 1, C-nya 1 berarti kita bisa dong masukkan ke sini. C-nya 1 berarti 1 tambah 2. A-nya adalah 3. A-nya adalah C tambah 2. Nah, C-nya 1 berarti 1 tambah 2, A-nya 3. Dan B-nya C dikurang 3 bagi 2. Karena C-nya tadi 1, ya 1 kurang 3 minus 2. 1 kurang 3 per 2, berarti hasilnya minus 1. Sehingga C-nya 1, A-nya 3, dan B-nya min 1. Selanjutnya adalah kita kembalikan lagi ke A, B, C-nya itu adalah A-nya seper X. Nah, kalau A-nya 3, kan A itu kan seper X. Ya berarti X-nya tinggal sepernya aja. X-nya adalah sepertiga. B-nya adalah seper Y-nya. Sorry. Bukan B di sini. Y-nya adalah seper B. B-nya kan min 1, ya berarti min 1 juga. Seper min 1. Kemudian Z-nya adalah seper C. C-nya 1 berarti 1 juga. Nah, berarti sekarang tinggal kita tambahkan X tambah Y tambah Z sama dengan X-nya sepertiga, Y-nya min 1, Z-nya 1. Ini 0 nih. Kan 0 kan? Berarti hasilnya hanya sepertiga. Kemudian nomor 25. Kalau X-nya 2, Y-nya 4, maka nilai Z-nya berapa? Ini tinggal masukkan aja. 2 kali X, berarti 2 kali 2, tambah Y, Y-nya 4, ditambah 2Z. Sama dengan 20. Ini 4 tambah 4, 8. Berarti 2Z itu adalah 20 dikurangi 8. Maka 2Z adalah 12. Sehingga Z-nya adalah 12 dibagi 2. Ketemu kan? Oke, untuk yang esai nomor 26. 4 log 8 ditambah 4 log 32. Kalau memang 4-nya ini di bawah, ini kan 4 log 8 tambah 4 log 32. Nanti beda artinya dengan begini ya. Ini beda artinya. Tapi kalau ini 4-nya di bawah, maka kita bisa satukan dulu. 4-nya bisa kita keluarkan dulu. 4, nanti ada log 8 ditambah log 32. Nah, log 8 dengan log 32, karena dia penjumlahan, maka bisa kita satukan menjadi perkalian. 8 kali 32. 8 dengan 32 ini kan bisa diubah jadi 4 pangkat ya. 4-nya di bawah nih, kalau kita asumsi kita 4-nya di bawah. Berarti 4 log 8 itu 2 pangkat 3, 32 itu 2 pangkat 5. Nah, maka akan menjadi 4 dikali dengan log 2 pangkat 3 tambah 5, 8. Nah, ini akan menjadi pangkatnya boleh pindah ke depan.
4 kali 8 log 2. Ya. Ya, ini tinggal kalikan ya. Ini kalau asumsi kita 4-nya di bawah. Tapi kalau penulisannya seperti ini, nanti beda lagi hasilnya. Jadi kalau 4 log 8 ditambah 4 log 32, ya ini akan menjadi 4 log 8 kali 32. Tadi 8 kali 32 ini kan sama aja 2 pangkat 8 ya. Berarti 4 log 2 pangkat 8. Nah, 4-nya itu adalah 2 pangkat 2. 4-nya itu sendiri bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa keluarkan dengan sifat ini ya, pangkatnya bisa keluar. Ini 8 per pangkat yang ini 2 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Maka hasilnya hanya 8 bagi 2. Berapa hasilnya itu? Oke, nomor 27 X. Nah, ini sepertinya X kuadrat ya. X kuadrat kurang 2X min 8 sama dengan 0 ya. Tinggal faktorkan aja. Cara faktorkan karena X kuadratnya ini depannya 1. Ya langsung aja X. Langsung aja X. Dua angka ini yang dikalikan hasilnya min 8. Harus berlawanan berarti. Dan kalau ditambah hasilnya min 2. Maka jawabannya adalah 2 dengan min 4. Sehingga dari yang sebelah sini akan kita dapatkan penyelesaian X tambah 2 sama dengan 0. X-nya berarti min 2. Sedangkan dari sebelah sini X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa nih? Kemudian nomor 28. Ada Andi dan Deo pergi kantin sekolah. Andi ya. Oke, Andi membeli 3 roti. Anggaplah roti itu X. Dan 2 donat. Anggaplah donat itu Y. Harga seluruhnya adalah 3.500. Oke, boleh kita simpan nolnya 2. Ini juga nanti simpan nolnya 2. Sedangkan Deo 4 roti, 2 donat. Dia membayar 40. Nolnya disimpan 2. Ya, ini kebetulan udah sama nih. Sama kan? Kita bisa langsung kurangkan. Boleh atas kurang bawah, boleh bawah kurang atas. Tapi karena ini lebih besar yang bawah, biar nggak negatif, ya langsung aja bawah kurang atas. 40 kurang 35 itu 5. Ini 0. 4X kurang 3X, 1X. Dapat langsung X-nya adalah 5. Karena X-nya 5, masukkan ke persamaan pertama nih. Misalnya 3 kali 5, kan itu 3X. Ditambah 2Y adalah 35. Kan 15. 2Y itu adalah 35 dikurang 15. Sehingga dapatlah 2Y-nya itu 20, maka Y-nya 10. Ya sudah, X-nya 5. Karena tadi nolnya disimpan 2, ya tambahin nolnya 2. Y-nya 10, tambahin nolnya 2. Oke, jadi X-nya 500, Y-nya 1000. Untuk nomor 29, ini sangat gampang harusnya sih. Kumpulkan aja X ke kiri dan angka ke kanan. Itu kalau persamaan linear satu variabel ya. Jadi 4X-nya kita pindahkan ke kiri. Positif berarti menjadi negatif. Min 1 tetap. Min 23 menjadi, plus 23 menjadi min 23. Ini menjadi 3X. Ini menjadi min 24. Berarti X-nya adalah min 24 dibagi 3. Sekian. Ya, soal terakhir. Pak Musa memiliki toko beras dan menjual campuran beras. Jadi di sini ada 3 macam beras. Anggaplah beras A itu sebagai X, beras B sebagai Y, dan beras C sebagai Z. Kita bisa tuliskan untuk campuran yang pertama ini 2 kilo beras A. Berarti 2X ditambah 2 kilo beras Y berarti 2Y. Dan 1 kilo beras C berarti tambah Z. Ini adalah 50.000. Kemudian campuran yang kedua yaitu 4 kilo beras A. 4X tambah 2Y tambah 3Z itu adalah 91. Dan campuran yang ketiga yaitu 4X
ditambah 4Y, kemudian ditambah dengan 2Z. Ini adalah 95. Oke. Tuliskan model matematikanya ya ini. Ya, ini SPLTV-nya. Kemudian yang ditanya adalah berapa nilai X, Y, dan Z. Apakah model matematika merupakan sistem persamaan linear? Yes. Ada berapa solusi yang dimiliki oleh sistem ini? Bagaimana kalian tahu? Ya, kita bisa mengeceknya dari apakah ada yang kelipatan atau enggak. 2X, 2, 21, 4, 2, 3. Enggak kelipatan ya. Ini juga enggak. Bentar. Ya, intinya kita bisa tahu dia ada yang solusinya banyak atau solusinya hanya satu, itu dicek apakah ada yang merupakan kelipatan dari yang lain. Kelipatan tuh maksudnya seperti ini. Misalnya ini X tambah Y tambah Z itu misalnya 30. Ini contoh aja ya. Kemudian ada lagi yang kedua 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 60. Nah ini jadi nanti ini sebenarnya satu persamaan ini sebenarnya. Walaupun sepertinya beda, tapi ketika ini disederhanakan sama-sama bagi 2, hasilnya akan menjadi 30 juga kan? Sama, berarti ini persamaannya nggak tunggal. Solusinya bukan solusi tunggal. Oke, nah untuk soal ini sepertinya ada kesalahan soal kalimatnya mungkin, karena di sini seharusnya ketika ini 4X, 4Y, 2Z ketika dibagi 2, ini 95 nih. Kalau bagi 2 bukan 50 ya. Jadi ini sepertinya ada redaksi soalnya yang kurang pas. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soalnya. Silakan diperbaiki.